أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para hadirin jamaah sekalian yang sama-sama mengharap Allah serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam kali ini kita bisa kembali berkumpul duduk sejenak di masjid ini, terutama dalam rangka kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi wasilah dalam rangka meningkatkan kualitas iman kita, kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga kita semua selaku umatnya. Para hadirin rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu kita membahas poin pertama dan juga poin kedua. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke poin ketiga, yaitu visi dan misi setan. Yang mempunyai visi dan misi bukan hanya sekolah saja, bukan hanya pondok pesantren saja, bukan hanya masjid saja. Setan pun punya visi dan juga misi. Visi dan misi setan dari mana? Kita lihat Quran surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Bahkan kalau bisa Bapak baca ayat sebelumnya juga, yang dimana iblis meminta dispensasi kepada Allah untuk tidak mati ini, terus menggoda sampai hari kiamat, dan diberikan dispensasi itu oleh Allah. Kemudian iblis berkata, qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis berkata, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Nah, inilah visi setan. Bagaimana dia akan berusaha sekuat tenaga menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Bukankah kita setiap hari minimal 17 kali kita mengulang ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, setan akan berusaha tuh menghalangi kita, menghadang kita supaya tidak berada di jalan yang lurus. Nah, ini visi setan. Yang semuanya orang ingin ke surga, setan ingin mana? Semua orang ke neraka. Nah, itu visi setan tuh. Bagaimana misinya supaya mewujudkan visi tersebut? Maka di ayat yang berikutnya setan diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim." Cara yang pertama, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari arah depan. Dihadap tuh di depan kita oleh setan. Wa min khalfihim, saya pun akan mendatangi mereka dari belakang. Wa an aymanihim, saya pun akan mendatangi mereka dari sebelah kanan mereka. Wa an syama'ilihim, saya pun akan mendatangi mereka dari sebelah kiri mereka. 4 arah dikepung oleh setan. Kalau kita ada bahasa maju mundur kena, bahkan lebih parah lagi Pak. Maju mundur kanan kiri kena, di situ ada setan kan ya? Bukan hanya maju mundur saja ya, kena kanan kiri pun sama, ada setannya. Ya.
Maka Ibnu Abbas, salah seorang pakar tafsir dari golongan sahabat, beliau mengatakan maksudnya apa? Tsumala'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari arah muka mereka, dari arah depan mereka. Maksudnya apa? Usyaqqiquhum fi akhiratihim. Saya akan membuat mereka ragu akan urusan akhirat. Di mana urusan akhirat itu merupakan masa depan. Itulah masa depan manusia adalah akhirat. Maka bagi orang yang beriman, kehidupan dunia ini bukan berhenti ketika meninggal, tetapi pikirannya melintas jauh sampai ke akhirat. Itu orang yang beriman. Bukan hanya urusan duniawi saja, tetapi bagaimana pikirannya mampu jauh urusan akhirat. Maka segolo-golonya orang Islam itu mikir akhirat, Pak, ya, mikirnya jauh tuh. Maka aneh kan gitu. Maka aneh ada orang yang kaget melihat ibu-ibu rajin pengajian gitu. Kaget, untungnya gak ada yang kaget melihat bapak-bapak di Darul Muttaqin ini rajin pengajian. Kenapa? Karena pikirannya Pak jauh, Pak. Bukan hanya urusan dunia, tetapi jauh urusan akhirat. Kadang orang ada yang berpikiran sampai kehidupan mati, ya mereka yakin dengan kematian, Pak. Karena melihat langsung dengan mata kepala mereka sendiri, gak minjem mata kepala orang lain, Pak. Ya, percaya kan adanya kematian. Cuma pertanyaannya, yakin gak ada kehidupan setelah kematian? Kan itu. Tidak setiap orang yakin adanya kehidupan setelah kematian. Hanya orang-orang yang beriman yang mereka yakin akan adanya kehidupan setelah kematian. Urusan akhirat dibuat ragu. Benar nggak ada surga dan neraka gitu. Sehingga muncul tuh lagu kan gitu. Apa tuh lagunya? Jika surga dan neraka tak pernah ada kan gitu. Ragu tuh kan gitu. Maka bagi orang yang beriman, yang namanya surga dan neraka itu pasti ada, bukan jika kan gitu. Ya. Bukan jika, tapi pasti ada. Ya. Maka kehidupan akhirat untuk hari ini kita di alam dunia hanya sebatas cerita. Ya. Nabi menceritakan surga bagaimana, Nabi menceritakan bagaimana neraka, sampai dilanjutkan oleh para ulama gitu. Sampai para ulama hari ini mengisahkan bagaimana surga dan neraka, dibacakan ayatnya, dibacakan hadisnya. Pertanyaannya, ada yang pernah ke surga kan? Kacau ada? Kalau kacau ada kan gitu ya. Tapi ke surga belum ada. Baru hanya sebatas cerita-cerita hari ini, Pak. Tetapi nanti ketika di akhirat, kehidupan dunia lah yang menjadi cerita. Ya. Maka setan tuh berusaha tuh meragukan akan urusan akhirat. Ketika sholat berjamaah, pahalanya berapa? 27 derajat. Dalam hadis yang lain 25 derajat. Pertanyaannya, Pak, orang-orang tertarik nggak? Ada yang tertarik, ada yang tidak. Ya gitu. Bahkan saya sering ngobrol dengan pengurus masjid itu gitu. Ustaz, bagaimana ya ini masjid sudah kita bagus, diperluas, ditingkat, tapi jamaahnya cuma sedikit. Jamaah yang banyak paling Jumatan doang, sehari-hari sedikit. Sebenarnya gampang, Pak, untuk mengundang jamaah supaya penuh, gampang. Ya. Nanti terus, ya? Sholat Jumat terus. Bukan. Gak boleh, Pak, bina. Nanti Pak Bujito buat pengumuman di depan tuh. Yang sholat di Masjid Darul Muttaqin dapat uang 25.000. Kira-kira perlu nggak? Satu kali sholat, Pak, 25.000. Kali sehari berapa kali? 5 kali berapa? 125.000 sehari. Kali sebulan berapa? 30 hari 3 juta
750.000 sebulan Pak. Itu sholat saja Pak. Dapat pepet? Ya. Itu sholat saja. Belum nanti Jumatan. Ya. Untuk Jumatan saf pertama dapat unta. Untanya ada kan situ disiapin. Bukan umat doang. Untanya disiapin tuh. Ya. Saf pertama dapat unta. Saf yang kedua dapat sapi. Saf yang ketiga dapat domba. Kira-kira Pak beres sholat subuh pada pulang lagi kan? Berebutan kan itu saf pertama kan itu. Kalau hanya sebatas ingin penuh gampang kan itu, tinggal ganti saja 25 derajat ganti dengan 1000. Apalagi juta Pak. Saya yakin tambah penuh Pak. Sekali sholat dapat 25 juta. Saya yakin Pak. Penuh di masjid ini. Ya, sekali sholat dapat 25 juta. Karena orang berpikirannya Pak, duniawi saja untuk ukhrawi. Percaya enggak kan itu? Nah ini kan itu. Maka dalam bagi orang yang beriman ada kata iman. Iman itu apa? Percaya enggak apa yang dikatakan oleh Rasul kan itu. Bahkan bagi orang yang beriman, pahala itu lebih besar, lebih baik daripada harta kan itu. Nah ini setan datang dari arah depan, berusaha urusan akhirat dibuat. Benar Bapak datang dari rumah majlis ilmu duduk di sini ya, dapat pahala yakinlah. Setiap langkah menuju masjid untuk sholat berjamaah, setiap langkahnya dihapus dosanya kan gitu. Maka ketika itu keyakinan muncul, saya yakin Pak semangat ke masjidnya kan gitu. Ya, semangat. Kenapa? Karena yakin ini urusan akhirat. Nah setan berusaha tuh membuat ragu urusan akhirat. Wa min khalfihim, dan setan pun datang dari arah belakang manusia. Maksudnya apa? Uraqibuhum fi dunyahum. Kata setan, saya akan membuat mereka manusia begitu cinta akan urusan dunia. Di pikirannya Pak, dunia. Duit, cuan. Udah itu saja gitu ya. Makanya pantas nanti ya bahwa penyakit akhir zaman apa penyakitnya? Allah kan itu. Wah itu hukum dunia kan itu. Cinta dunia dan takut mati, takut akhirat kan gitu. Ya. Maka dibuat tuh urusan duniawi itu begitu indah. Ya. Kira-kira Pak melihat anak kita hari ini ya, gitu. Jago TikToknya Pak, jogetnya kan gitu. Joget-joget di depan kamera TikTok, kadang di warung juga joget-joget kan gitu. Aduh kan gitu. Ya. Kalau lagi ngebaso di joget-joget TikTok kan Pak gitu. Pertanyaannya Pak, ketika sholatnya sudah betul atau tidak Pak? Sholatnya sudah jago belum? Gitu. Jangan sampai TikTok kan jago sholatnya nggak bisa kan gitu. Sampai ada yang sholat jenazah sampai ruku dan juga sujud kan gitu. Sholat Idul Fitri kan gitu, satu kali takbir langsung ruku langsung sujud kan itu, di terakhir kan safnya kan gitu. Imam Allahu Akbar, dia takbir Allahu Akbar pertama, yang kedua Allahu Akbar lagi dia ruku kan gitu. Nah itu tuh kan itu. Untuk urusan dunia begitu gemar. Jago nyanyi Pak, sampai ada kursus dibiayain tuh, kursus nyanyi Pak, kursus bahasa Inggris sekolahin, bayarin. Pertanyaannya untuk ngaji Pak bagaimana Pak? Untuk ngaji bagaimana? Suruh belajar bahasa Arab bagaimana Pak? Saya pengalaman nih untuk belajar bahasa Arab itu ya. Pertama di satu tempat, pertama yang daftar sampai 80 orang Pak. Belajar bahasa Arab tuh 80 orang. Tahu dari mana? Tahu dari buku yang disiapkan oleh DKI. Gratis Pak bukunya Pak. Dikasih DKI 80 buku Pak. Pertemuan berikutnya dari 80 dan daftar hadir 60 Pak. 20 bilangnya tuh ya. Sampai 1 tahun berjalan Pak. Berapa sisanya? Kira-kira Pak? Berapa kira-kira? 5 orang sampai 7 orang Pak. Itu dari 80 orang kan gitu.
godaan yang luar biasa. Padahal sholat dengan bahasa apa? Dengan bahasa Arab kan gitu. Sayang sekali ya. Bagaimana setan berbuat supaya manusia gemar untuk kehidupan duniawi. Itu yang kedua. Maka kalau kita bandingkan ya, ketika setan dari arah depan dan juga belakang, nah ini bahaya kita. Kalau ada uang nominal 50.000, kira-kira besar atau kecil? Kecil. Besar kecil? Tergantung Pak. Kalau yang tromol lewat besar kecil Pak. Kalau tromol yang lewat aduh kesan besar kan gitu. Kalau dibawa ke mall kecil kan gitu. Setan tuh menggoda manusia kan gitu. Maka tingkat keimanan kita yang akan berbeda kan gitu. Ya, digoda terus kan gitu. Untuk urusan dunia dan juga akhirat. Coba perhatikan Pak. Untuk sholat kan gitu. Untuk sholat dengan nonton bola. Bagaimana kita bandingkan sholat dan nonton bola pesannya? Itu kalau sholat ya, nunggu adzan dulu kan gitu. Wah, nunggu adzan belum adzan. Tamat aja deh ke masjidnya belum adzan. Sudah adzan entar aja deh nunggu qomat kan gitu. Sudah qomat entar aja deh imam belum ruku. Entar aja deh imam belum salam. Entar aja deh waktunya masih panjang. Terus entar gitu. Itu untuk urusan akhirat tuh. Coba nonton bola Pak, sebelum kick off itu riwit sudah ada di stadion kan gitu. Mainnya jam 4 Pak, di stadion sudah jam 3 udah nongkrong kan gitu. Ya. Hujan dikit, alasan hujan nih ke masjid dan rusuh nih ke masjid. Ustaznya juga kayaknya nggak akan datang kan gitu. Datang kan gitu. Tapi coba kalau nonton bola apa hujan gede pun, wah masih semangat kan gitu. Tuh ya, bagaimana godaan setan terhadap manusia. Kemudian wa'an aimanihim, setan akan mendatangi mereka manusia dari arah kanan. Maksudnya apa? Asbaha alaihim amrodinihim. Saya akan membuat sama urusan agama mereka. Urusan agama itu dibuat bingung, dibuat pusing. Seharusnya agama menjadi solusi, malah jadi ramang-ramang bingung kan gitu. Bahkan yang lebih parahnya ada orang yang menjauhkan agama kan gitu. Gak usah lah pakai agama kan gitu, ya. Gak usah pakai agama. Nah, ini bahaya kan gitu. Maka setan itu datang untuk memberikan kesamaran urusan agama. Seharusnya agama itu jelas kan gitu. Urusan halal dan juga haram jelas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat yang samar-samar. Tetap saja walaupun samar-samar, syubhat jelas bagaimana posisi kita. Wa man ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa saja yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, maka dia telah menjaga kehormatan dan juga agamanya. Jelas tuh. Maka urusan agama ini jelas semua. Nah, bagaimana setan membuat urusan-urusan agama menjadi tidak jelas sama. Ya. Adalah agama cukup di masjid saja, ya. Agama di pondok pesantren saja. Jangan bawa agama ke urusan yang lain, apalagi harus bernegara kan gitu. Nah, dibuat sama tuh ya urusan agama. Jangankan bernegara, apa urusan ke WC aja ada aturannya kan gitu. Bagaimana nilai-nilai agama ini sangat luar biasa cakupannya. Nah, dibuat sama tuh oleh syaitan. Wa an syama'ilihim, dan setan mendatangi mereka. Kata setan dari arah kiri. Maksudnya apa? Uzajinu
Uzayyinu lahum al-ma'asi. Saya akan membuat indah, saya akan menghiasi yang namanya kemaksiatan untuk mereka. Sehingga kalau sudah merasa indah, ya, merasa enak, merasa nyaman, kira-kira apa? Ninggalin atau tetap dalam maksiat? Karena sudah terasa nikmat, terasa indah, ya, tetap saja dalam kemaksiatan. Itu setan tuh, ya, membuat kemaksiatan menjadi indah, ya. Ada Miss Universe, Pak, ya. Siapa yang dapat hadiahnya, Pak? Yang auratnya tertutup atau yang terbuka? Buka. Tahu, Pak, ya? Masya Allah. Menjebak. Luar biasa. Saya mau tahu dari jamaah saya. Itu luar biasa tuh kan? Yang terbuka auratnya didapat piala, dapat hadiah dan lain sebagainya. Tetapi yang auratnya tertutup, ya, di mana, Pak? Dibully kan itu, dihina. Ya. Saudari-saudara kita yang pakai cadar misalkan apa? Disebutnya apa? Teroris atau minimal kayak ninja kan gitu, ya. Nah ini bagaimana bulian-bulian terhadap ajaran Islam itu. Yang jelek jadi baik, yang baik jadi jelek gitu. Nah dibuat tuh indah oleh setan. Kemaksiatan jadi indah. Bagaimana judi online indah nggak, Pak? Indah nggak kan judi online? Modalnya berapa? 10.000, kan murah tuh, ya. Dapatnya berapa? 100 juta katakanlah tuh kan gitu. Ya 10.000 itu bakso tumpah kan gitu. Dapatnya 100 juta kan gitu. Ya. Mendadak kaya tuh lumayan kan gitu. Nah dibuat indah, Pak, oleh setan. Kenapa dimurahin modalnya kan gitu? Dapatnya gede. Sekiranya Pak kita balik judi online, modalnya harus 100 juta, dapatnya 10.000, kira-kira laku nggak? Laku nggak kira-kira? Nggak akan laku. Nah itulah setan bagaimana menghiasi kemaksiatan jadi indah. Bahkan ada cerita anekdot ini, cerita anekdot berarti nggak nyata kan gitu. Ada anaknya Pak Kiai judi kan gitu. Dilapori itu ke pakainya, pakai itu anak judi kan gitu. Yang benar Pak Haji. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi Pak Haji menang 100 juta, alhamdulillah gitu. Nah itu kan dibuat indah gitu. Ya, itu bahaya tuh ya. Kemaksiatan dibuat indah oleh setan. Ya. Bagaimana misalkan salah satu di antara ya, keindahan duniawi jadi indah ya, dalam pandangan manusia kita, Pak, ya. Salah satu yang jadi indah, Pak, zuyina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Satu tuh ya, minan nisa. Saya tanya, Pak, usia kita, Pak, semakin tua mata kita nih semakin kuat atau semakin lemah, Pak? Semakin lemah. Buktinya, Pak? Rabun kan gitu ya, nggak jelas gitu. Pakai kacamata berarti menunjukkan mata kita semakin tua itu semakin lemah. Tapi coba lihat wanita cantik, masih kelihatan cantik, Pak? masih ya gitu ya, masih jelas, Pak. Minimal yang masih jelas dalam pandangan kita satu wanita, 2 duit, Pak. Gak pernah kan tuker 10.000 dengan 100.000 kan? Belum pernah, Pak? Nah berarti itu begitu kuatnya tuh mata kan gitu. Nah itu setan tuh bagaimana menggoda manusia yang maksiat jadi indah, sehingga manusia begitu senang, tenang dalam kemaksiatan. Setan senang tuh dengan apa istilahnya perzinahan. Kira-kira apa enak zina, enak nikah, Pak? Enak nikah, modalnya sekali kan itu. Modalnya sekali. Coba yang zina, Pak, bisa nggak terang-terangan, Pak? Malu begitu datang pemuda milik undangan saya mau zina begitu, nggak akan ada tuh. Tapi kenapa masih banyak saja yang zina, Pak? Dibuat indah pandangannya kan itu. Nah,
ketika kita melihat bagaimana setan datang dari arah depan, belakang, kanan, kiri, kemana-mana ada setan. Tapi tolong Pak, jangan ditengok kanan kiri Bapak. Maka bagaimana cara menghadapinya, Pak? Cara menghadapinya bagaimana? Arah mana yang tidak ada? Arah mana, Pak? Ya, arah atas. Kenapa di atas tidak ada setan datang ke arah atas? Para ulama mengatakan karena hidayah turun dari atas. Maka cara menghadapi tipu daya setan di surat An-Nahl ya, ayat 99 sampai 100, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita semua. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak ada kuasanya, tidak ada kekuatannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Maka cara untuk menghadapi setan, menang menghadapi setan, kuatkan keimanan, kuatkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira Pak, yang digoda oleh setan itu santri saja, sama kiai pun digoda kan itu. Jangan sampai dalam benak pikiran yang digoda diganggu oleh setan itu masyarakat awam saja, sama ustaz pun digoda. Saya yakin Pak Ustaz Munir lebih godaan setannya lebih tinggi Pak. Saya yakin itu. Kenapa? Kalau Ustaz Munir sesat, jangan ikut sesat. Kalau satu orang ya nggak ngaruh kan gitu. Ya, tapi kalau satu ulama sesat, ya, pengikutnya ikut sesat. Makanya Pak, ya, setan untuk ulama kelas VIP lagi. Karena kalau satu saja tergelincir, walaupun satu ulama, pengikutnya banyak yang tergelincir kan itu. Maka lihat pohon, pohon semakin tinggi itu anginnya semakin kencang kan itu. Maka setan pun sama Pak itu. Wah ini nih kiai lebih gencar lagi kan itu godanya. Tapi terus Pak, kuatkan keimanan. Semakin kuat iman, setan nggak bisa ngapa-ngapain. Semakin lemah Pak. Maka rumusannya ketika iman kuat, nah, setan lemah lagi. Jadi lemah, nggak bisa. Nah, kalau kitanya sedang futur, imannya sedang turun, itu seolah-olah kekuatan setan jadi besar. Maka terus tingkatkan keimanan kita. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Sesungguhnya kekuatan setan itu hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin, ikutin apa kata setan. Setan senang tuh kan itu, disuruh maksiat kan itu, disuruh jangan taat ikut kan itu. Kemudian walladzina hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang mensekutukannya dengan Allah. Ini setan senang dengan orang-orang yang menyekutukan Allah. Kenapa? Kalau orang sudah terjerumus ke dalam dosa syirik, maka amalan-amalannya terhapus. Habitat amal-amalnya hapus semua, hilang. Itu yang pertama. Maka tingkatkan keimanan, tingkatkan ketakwaan, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat An-Nur ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti jejak langkah setan. Sekali lagi, khutwat jamaknya khutwat. Kalau satu, khutwatun, satu langkah. Kalau langkahnya banyak, khutwat. Berarti setan banyak langkahnya, banyak idenya, banyak gagasannya supaya menyerumuskan manusia. Banyak saja akalnya. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Dan siapa saja yang mengikuti jejak langkah setan ini, maka sesungguhnya setan itu akan menyuruh
untuk berbuat keji dan menyuruh untuk berbuat munkar. Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan keji dan munkar selama-lamanya. Walakinnallaha yuzakki man yasha, tetapi Allah membersihkan siapa saja yang dikehendakinya. Maka orang yang taat digoda setan kan? Digoda setan kan? Digoda Pak itu. Tuh lihat saya mah soleh kan gitu. Saya mah soleh kan gitu. Kenapa soleh? Saya sholatnya di masjid. Tuh si bapak fulan mah, si bapak fulan tuh dia mah gak soleh tapi solehah. Kenapa? Sholatnya di rumah. Betul salah Pak ya? Betul salah? Jangan sampai seperti itu Pak. Kita nggak tahu kenapa bapak fulan sholatnya di rumah. Bisa jadi jagain anaknya, istrinya sedang keluar, anaknya di rumah jagain anaknya kan gitu. Tetap berhusnuzon, tetap berhusnuzon. Setan tuh ngebisikin supaya suuman gitu. Wah si bapak itu kayaknya nggak sholat tuh gitu. Pernah lihat sama sekali dia sholat tuh gitu. Nggak kelihatan gitu ya. Nah itu setan tuh menggoda ya, menggoda. Maka dosa setan, dosa iblis itu apa? Salah satu diantaranya merasa dirinya lebih baik. Ya, ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia tuh. Nah itu hati-hati tuh. Kenapa? Karena orang yang soleh ada potensi untuk dijerumuskan oleh setan karena kesolehannya, merasa dirinya lebih baik kan itu. Dia mah berjenggotan tuh, karena di sunnah tuh, hati-hati Pak gitu kan, hati-hatinya dan lain sebagainya. Hati-hati dalam merendahkan kesolehan kita, syukuri Pak. Dan catatan kesolehan kita bukan karena kita melihat, karena karunia dari Allah dan juga rahmat Allah Pak. Bukan karena usaha kita Pak, tetapi karunia Allah dan rahmat Allah. Bapak adanya duduk di sini, saya yakin Pak, karena Allah sedang memberi karunia kepada Bapak. Saya yakin Pak, Allah sedang memberikan rahmat kepada Bapak. Bisa jadi ada yang pulang ke rumah nonton bola kan itu kan. Ada yang pulang ke rumah ngapain kan itu. Sesuatu hal yang tidak. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahannya. Jadi orang yang bertakwa itu Pak, orang yang gak punya salah. Orang yang bertakwa adalah orang yang gak punya salah. Adakah orang yang gak punya salah? Tidak ada Pak. Jangankan kita Pak, Nabi saja pernah berbuat salah. Tahu dari mana? Baca saja surat apa? Salah satu diantaranya surat Abasa. Berarti Nabi pun pernah salah. Kenapa? Wajar Pak. Karena manusia, bukan malaikat. Kalau malaikat gak mungkin Pak salah, gak mungkin dosa, gak mungkin maksiat. Kenapa? Malaikat. Kalau manusia ada pasti kadang salahnya. Cuma bedanya Nabi dengan kita, Nabi dimaksum Pak ini. Nabi dimaksum kesalahan langsung ditegur oleh Allah, langsung bertaubat kan gitu. Kita berbuat salah, ada yang tegur? Karena nggak ada. Istri pun kadang takut kan itu tegur kita kan gitu. Takut emosi kan gitu. Merokok terus tuh Pak jangan merokok. Uang saya kan gitu kan. Dia omelin oleh istrinya kan gitu kan. Ini kan manusia tuh, nggak ada yang maksum kan. Maka disinilah orang-orang yang bertakwa itu bukan berarti orang yang tidak punya salah, tidak punya keliru kan. Tetapi dengan kesalahannya dia mengaku, oh ini salah, oh ini keliru, ini maksiat. Saya harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di sini saya yakin Pak 100% termasuk saya pun banyak salahnya. Cuma bapak-bapak nggak tahu saja salahnya saya apa gitu kan. Ditutupi lagi. Maka ingat kepada Allah, zikir kepada Allah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dengan itulah kita sadar diri. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang sadar diri dengan kesalahannya sehingga dia mampu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi ya, disinilah bagaimana keadilan Allah, Pak. Keadilan Allah untuk kita semua untuk menghadapi setan. Makanya kalau kita lihat ya, misalkan Bapak jadi panitia 17 Agustusan, ada satu ya main bola, satu tim main bola, satu lagi tim main bola juga sama. Satu tim disuruh melihat, satu tim disuruh lihat, satu enggak lihat, satu lihat. Kira-kira Bapak jadi panitianya adil atau enggak? Tidak. Adil tidak, Pak? Saya lagi nih, satu kelompok jangan melihat, ya tutupi tuh matanya. Satu lagi boleh. Bapak panitia adil enggak? Enggak adil. Main badminton, satu boleh lihat, satu enggak. Bapak adil enggak panitia? Adil. Saya tanya, Pak, Allah ngambil kita dengan setan, Pak, dari iblis nih. Iblis melihat kita, Pak. Kita nggak ngeliat iblis. Adil enggak? Tahu? Enggak adil, takut kualat kan gitu ya. Adil, Pak. Allah ngadukan kita dengan iblis, adil, Pak. Kenapa adil? Boleh, kita nggak bisa melihat iblis, tetapi kita minta bantuannya langsung kepada Allah. Allah yang menolong kita, Allah yang membantu kita. Allah bisa melihat iblis? Bisa, iblis nggak bisa melihat Allah kan gitu. Jadi adil, gitu. Jadi adil tuh. Kita minta pertolongan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya usaha kita nih? Satu ya, tingkatkan keimanan, tingkatkan tawakal kita, terus berusaha minta karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga kita berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam rangka menjalankan segala macam syariat-syariat ajaran Islam, ya, kemudian dari yang wajib maupun yang sunnah-sunnahnya. Barangkali ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya untuk kita semua. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.